Tadi kita sudah dengar bagaimana kemudian respon dari buruh dan juga pengusaha yang mengajukan gugatan. Nah, kita tentu ingin tahu bagaimana kemudian latar belakang keluarnya Permenaker 18 supaya lebih clear dan gamblang. Nah, di sini ada Bu Dirjen. Bu Dirjen, silakan Bu Dirjen. Gimana? Ya, terima kasih. Jadi Permenaker 18 2022 lahir sebenarnya ada dua alasan pokok. Yang pertama adalah berdasarkan serap aspirasi yang kami tangkap dari hampir semua kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi publik terhadap PP 36 2021 yang kami lakukan dari Sabang sampai Merauke. Hampir semua menolak formula dalam PP 36 2021 dijadikan sebagai dasar perhitungan upah minimum 2023. Kemudian yang kedua, serap aspirasi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, dalam hal ini daya beli pekerja. Karena memang betul saat ini Indonesia ekonominya sedang baik-baik saja, kita belum terkena resesi dan mudah-mudahan tidak akan terkena. Namun ada beberapa kondisi tertentu dalam hal ini dalam struktur makroekonomi nasional yang berpotensi menurunkan atau berpengaruh pada lemahnya daya beli pekerja. Untuk itulah maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, daya beli pekerja dan untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi serta serap aspirasi tersebut, kami lakukan perubahan atau penyesuaian formula upah minimum untuk khusus tahun 2023 melalui Permenaker 18 tahun 2022. Tadi disampaikan pula dalam diskusi awal ini terkait isu PHK. Sebenarnya terlalu dini kalau kita kaitkan dengan isu PHK. Alarm PHK memang sudah ada, terutama pada industri padat karya orientasi ekspor. Tapi mohon ini jangan dikaitkan dulu dengan upah minimum, ini hal yang berbeda. Upah minimum betul sosial safety net dan hanya berlaku bagi pekerja untuk 1 tahun ke bawah masa kerja. Jadi ini pekerja baru. Kalau data kami menunjukkan hanya sekitar 6,4% dari total 51 juta pekerja yang saat ini sedang bekerja. Jadi tidak terlalu besar ya, sekitar 6,4% atau sekitar 3,2 juta orang. Sekali lagi untuk 1 juta orang ke bawah. Agak sulit juga kita membangun suatu koneksi logika ya antara isu PHK dan upah minimum yang hanya 1 juta masa kerja 1 tahun ke bawah gitu. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan hal itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kenapa Permenaker 18 tahun 2022 ini hadir dalam rangka memastikan daya beli dan daya beli pekerja dan juga sebagai respons aktif dari pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan terhadap aspirasi penolakan PP 36 2021. Penolakan bukan hanya dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, tapi dari kalangan mahasiswa juga ya, kemudian juga dari segenap pemerintahan daerah, khususnya dinas-dinas tenaga kerja dan elemen masyarakat lainnya. Demikian Mbak Brigita. Iya, Bu Dirjen, ini kan ada kemudian kekhawatiran ketika ada penetapan Permenaker itu keluar, memang masih di bawah harapan buruh yang tidak lebih dari 10%. Tetapi ada kemudian kekhawatiran ketika ini ada kenaikan dengan kondisi ekonomi yang masih belum cukup stabil, angkatan kerja yang cukup banyak, ini dengan istilahnya pengalaman yang masih belum cukup, ini kan dengan gaji yang cukup tinggi, ini bagaimana kemudian respon dari Kementerian Tenaga Kerja menyikapi stigma-stigma yang demikian? Ya, upah minimum adalah jaring pengaman sosial untuk memastikan seorang pekerja yang baru masuk pasar kerja dapat hidup layak. Ya, dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Untuk itulah maka formula dalam Permenaker 18 2022 ini menggunakan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang dikontrol dengan produktivitas dan perluasan kerja. Jadi sebenarnya kami, artinya Kementerian Ketenagakerjaan sudah mempertimbangkan hal itu. Justru kalau kita tetap bertahan pada formula PP 36 tahun 2021, maka dikhawatirkan akan mengganggu daya beli pekerja, khususnya pekerja-pekerja baru ini yang tadi disampaikan masih baru ya, masih belum mempunyai daya beli yang bagus. Nah, kalau pakai formula PP 36 maka daya belinya juga pasti akan di bawah inflasi. Untuk itulah maka Permenaker 18 hadir dengan rumus baru, yaitu inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang dikontrol dengan produktivitas dan perluasan kerja. Kalau untuk respons tentang gugatan dari teman-teman pengusaha Ibu, apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenaker Ibu?
Ya, kami tentu sangat menghargai dan sangat memaklumi segala respons yang diberikan, baik tidak hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh serikat pekerja. Tadi seperti Kak Eli sampaikan, Ya. di antara serikat pekerja pun ada yang happy, ada yang enggak ya. Wajar, normal, dan manusiawi kalau suatu kebijakan itu hadir, pasti ada respons negatif, itu wajar. Tapi terhadap serikat pekerja dapat saya sampaikan bahwa ini adalah wujud bagaimana kami merespons aspirasi dari para pekerja, para mahasiswa. Kalau ditanya kenapa nggak 13-30%, itu bukan suatu jawaban ya, bukan berarti kita juga mengikuti semua kemauan pekerja dan juga kemauan pengusaha. Kita berusaha merespons semua aspirasi dan mencapai win-win solution gitu ya. Kalau terhadap pengusaha yang memang kami mencermati mulai kemarin sudah ada siaran pers dari Apindo, akan sudah bahkan ya mengajukan gugatan uji materi kepada MA terhadap Permenaker 18 2022 ini. Ya, itu adalah hak setiap warga negara di Indonesia untuk mengajukan. Ya, kami maklumi dan kami Kemnaker menunggu informasi atau katakanlah panggilan undangan dari Mahkamah Agung dari MA. Tapi dapat kami sampaikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam Permenaker 18 tahun 2022, salah satu dasar hukumnya adalah PP 36 tahun 2021, Mbak Brigita. Di mana dalam PP 36 tahun 2021 ini khususnya pasal 4, ya pasal 4 dinyatakan bahwa kebijakan pengupahan atau kebijakan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah pusat, di mana di dalamnya termasuk menteri. Dalam hal ini adalah tentu Menteri Ketenagakerjaan. Maka bila akan diatur terkait kebijakan pengupahan yang bersifat nasional, itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tentunya dalam tataran administratif kebijakan yang dikeluarkan adalah tentunya seorang menteri mengeluarkan peraturan menteri, yaitu peraturan menteri Ketenagakerjaan. Nah, menurut ruang lingkup Permenaker tersebutlah maka kekhususan dari Permenaker ini adalah hanya untuk upah minimum 2023. Jadi mohon dimaklumi bahwa Permenaker ini hadir karena merespons kondisi tertentu yang tadi saya sebut. Tertentu itu adalah yang tadi ya, adanya penolakan, serap aspirasi, dan juga mempertahankan daya beli. Sehingga untuk memberikan katakanlah rasa keadilan dan kepastian keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang antara lain adalah daya beli pekerja tersebut, maka dikeluarkanlah Permenaker 18 tahun 2022 ini. Namun dengan demikian tidak berarti Permenaker 18 ini menggantikan posisi dari PP 36 tahun 2021. Demikian Mbak Brigita. Kita jeda dulu saja dan Mas Ahmad akan memberikan pandangannya. Tetap bersama kami.